Misalnya DP-nya 0% memang, tetapi karena suku bunga kreditnya masih tinggi, maka angsurannya ya harus lihat nanti. Jadi masyarakat yang akan membeli kendaraan ataupun juga membeli properti, ini harus dilihat dulu berapa angsuran tiap bulannya. Nah, jangan sampai nanti hanya tergiur DP-nya tidak ada, tidak pakai DP, tapi angsurannya sangat besar. Nah, sehingga ini juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu yang pertama. Halo Tagarians, kembali berjumpa dengan saya Yosi Girsang dari Tagar ID dan Tagar TV. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kebijakan yang baru saja diberlakukan oleh Bank Indonesia, yaitu perihal tentang bebas uang muka atau down payment 0% untuk setiap pembelian motor atau mobil baru dan juga untuk properti. Seperti yang kita ketahui bahwa diumumkan kebijakan ini akan berlaku mulai bulan depan, tanggal 1 Maret tahun 2021 hingga akhir 31 Desember 2021. Pernyataan dari Gubernur BI Peri Warjio mengatakan bahwa tujuan dari dibuatnya kebijakan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Setelah sebelumnya kita ketahui Kementerian Keuangan juga memberikan stimulus kurang lebih mirip atau similar, yaitu mengenai diskon pajak mobil baru atau PPNBM. Nah, diharapkan menurut Peri bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan kredit, baik itu di sektor otomotif maupun di sektor properti. Tentunya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Nah, kali ini narasumber kami sudah kami undang. Beliau adalah seorang peneliti dari INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. Kita sapa dulu. Halo Bu Eni, selamat siang Bu Eni. Selamat siang, Mas Yosi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Eni Srihartati untuk sudah mau hadir dalam interview kami, Bu. Ya. Oke, Bu, kita mulai langsung aja, Bu. Bagaimana Ibu menanggapi kebijakan baru ini, DP 0% ini? Menurut Ibu, apakah ini memberikan dampak positif atau justru dampak negatif terhadap masyarakat? Ya, jadi dengan DP 0% tentu ini diharapkan menjadi daya rangsang ya atau daya dorong minat masyarakat untuk spending, terutama untuk membeli mobil baru. Dan juga ya karena ini ada dua sasaran selain kendaraan bermotor juga properti rumah gitu. Nah, dengan adanya DP 0% ini secara logika pasti meringankan karena orang tidak harus membayar di muka sejumlah uang yang biasanya memang cukup besar. Setidaknya di kondisi normal DP itu bisa 2-3 kali lipat dari angsuran gitu. Nah, dengan ditiadakan itu pasti beban untuk mengangsur kredit itu akan jauh lebih longgar gitu. Artinya orang tidak perlu mempunyai sejumlah uang untuk persediaan angsuran dulu. Yang penting mereka punya sebesar untuk angsuran tiap bulannya, maka mereka kalau memang membutuhkan kendaraan ataupun juga rumah pasti akan terbantu. Itu logika normalnya. Nah, sementara Mas Yosi, kita semua tahu kondisi hari ini kita menghadapi ekonomi yang tidak normal. Kan sering ya selalu dikatakan bahwa kita dalam kondisi new normal gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan tentu ini akan ada dua hal ya. Ada persoalan DP, tentu juga ada persoalan kalau masalah pembiayaan dengan kredit tentu kita juga harus melihat besaran suku bunga. Nah, suku bunga ini ya secara umum suku bunga perbankan secara umum ini mengalami kekakuan untuk turun. Jadi kalau kita lihat
suku bunga acuan Bank Indonesia ini kan sudah turun berkali-kali dari yang dulu awal itu 2018, 2019 ini masih bertengger di 5, pernah sampai 5,75 basis poin suku bunga acuan. Sekarang tinggal 3,5. Tapi kita lihat apakah suku bunga kredit itu sudah menurun secara signifikan? Ternyata tidak. Nah, karena suku bunga kredit ini tidak menurun ya atau mengalami kekakuan untuk turun, maka sebenarnya nanti hitung-hitungan kalkulasi di pembiayaan ini kan nanti tinggal ya di kompensasi. Jadi misalnya DP-nya 0% memang, tetapi karena suku bunga kreditnya masih tinggi, maka angsurannya ya harus lihat nanti. Jadi masyarakat yang akan membeli kendaraan ataupun juga membeli properti, ini harus dilihat dulu berapa angsuran tiap bulannya. Nah, jangan sampai nanti hanya tergiur DP-nya tidak ada, tidak pakai DP, tapi angsurannya sangat besar. Nah, sehingga ini juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu yang paling menentukan sebenarnya daya beli masyarakat. Jadi hari ini semua concern bagaimana yang utama mengamankan kebutuhan pokok dulu. Jadi kalau punya tabungan ataupun punya aset gitu, ini masih berpikir bahwa untuk pengeluaran-pengeluaran yang sekunder tidak sampai mobil saja, katakanlah hanya sekedar ganti smartphone gitu. Sekarang semua orang berpikir tidak peduli sekarang itu di strata mana. Karena orang masih berpikir tentang safety, tentang kebutuhan keamanan untuk memenuhi kebutuhan. Pertama dengan pertimbangan tentu kita nggak tahu sampai kapan kondisi pandemi ini akan berlangsung. Nah, kedua adalah tentu untuk berjaga-jaga, karena kita lihat setiap hari kita mendengar bahwa ada saudara, ada teman, ada kolega, ini sudah banyak yang tertular. Nah, sehingga orang pasti kebutuhan untuk berjaga-jaganya atau anggaran untuk berjaga-jaga itu pasti juga akan meningkat porsinya. Nah, sehingga kembali lagi di satu sisi tadi daya beli masyarakat itu yang utama kan berasal dari pendapatan. Dengan adanya berbagai macam penurunan aktivitas ekonomi, penurunan bisnis dan sebagainya, dengan sendirinya pendapatan masyarakat turun. Nah, sementara alokasi pendapatan yang harus dialokasikan baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan pokok yang urgent lainnya, terutama yang terkait dengan kesehatan tadi meningkat. Nah, itu yang mempengaruhi tentu demand permintaan untuk barang-barang yang dinilai oleh masyarakat tidak urgent pasti akan ditunda. Nah, ketiga sekarang kalau kita berbicara kendaraan ini kan dengan sekarang kan sudah hampir setahun orang harus work from home dan kantor-kantor juga hanya dengan kapasitas bahkan ada yang sampai hanya 25% atau 50% atau 75% gitu kan. Dan justru banyak masyarakat yang bahkan berpikir gitu kan, ini kendaraan mending dijual karena overhead cost-nya kan naik. Jadi kalau misalnya nggak terpakai secara optimal utilitasnya gitu kan, sementara pajak kendaraan juga masih harus membayar gitu, maka banyak yang kita lihat sekarang penjualan untuk mobil-mobil bekas juga meningkat, gitu kan. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Nah, bahwa PPNBM ini turunkan bahkan sampai 0% ini berpengaruh signifikan memang terhadap harga mobil. Nah, tetapi sekali lagi tiga persoalan tadi dari sisi pendapatan masyarakat yang terkait dengan daya beli, preferensi masyarakat gitu kan, dan juga kebutuhan yang urgent menghadapi kondisi pandemi, terutama untuk mengamankan dari sisi kebutuhan pokok dan aspek kesehatan, ini juga harus dikalkulasi betul apakah
minat masyarakat ini cukup elastis dengan adanya penurunan harga dari sisi DP maupun dari sisi PPNBM. Karena setiap kebijakan itu sebenarnya secara ekonomi ada rule of thumb-nya. Apakah barang itu termasuk barang yang inelastis atau elastis permintaannya? Jadi ada barang-barang yang sangat elastis terhadap perubahan harga. Tapi ada barang-barang yang juga sangat inelastis. Kayak kebutuhan pokok itu kan sangat inelastis, mau beras naik berapapun harganya, tapi orangnya tetap harus makan. Nah, betul. Itu elastis. Tapi memang ada beberapa barang seperti kendaraan bermotor, termasuk properti itu memang cukup elastis terhadap perubahan harga. Tetapi ingat Mas Yosi, hukum itu berlaku ketika dalam kondisi ekonomi normal. Gitu. Jadi kalau kondisi seperti pandemi ini juga harus ya asumsi itu juga harus direjustifikasi. Misalnya orang buat apa beli mobil baru gitu, toh juga nggak bisa kemana-mana misalnya. Nah, sekarang khusus untuk properti di Indonesia, data Bank Indonesia sendiri menunjukkan bahwa lebih dari 50% permintaan properti di Indonesia itu lebih untuk tujuan investasi. Jadi orang-orang yang beli rumah benar-benar karena mereka belum memiliki rumah, itu proporsinya ya dengan yang sudah memiliki rumah itu ternyata lebih banyak yang sebenarnya sudah memiliki rumah tapi untuk tujuan investasi. Nah, jadi kalau dilihat hanya sekedar data parsial bahwa ada backlog. Backlog itu adalah orang yang sebenarnya pengen punya rumah tapi belum punya rumah, kepemilikan rumah. Backlognya itu memang luar biasa besar di Indonesia, terutama di kota-kota besar gitu. Nah, tetapi kemampuan untuk mengakses rumah itu rendah, terutama memang dalam kondisi nomor saya sangat setuju itu disebabkan karena adanya DP, karena persyaratan harus DP. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan misalnya kalau tidak ada DP, misalnya mereka mengangsur sebulan itu sekitar 1 juta mungkin masih mampu. Karena apa? Karena mereka membayar sewa rumah di Jakarta kan di kota-kota besar juga ya, tidak hanya di Jakarta, rata-rata misalnya 1 juta. Nah, artinya kalau tidak harus dengan DP, maka mereka mungkin masih mampu untuk membeli rumah baru gitu. Nah, tetapi ketika pandemi kita lihat Mas Yosi, coba survei aja di dekat-dekat kita, hampir seluruh kontrakan itu kosong. Ya, banyak sekali yang kosong. Karena apa? Karena mereka kehilangan pekerjaan dan mereka harus banyak yang terpaksa reurbanisasi kembali, pulang ke kampung dan sebagainya. Nah, padahal porsi itu yang terbesar sebenarnya yang menyebabkan backlog, ya, menyebabkan mereka tidak memiliki akses untuk rumah hunian. Nah, sementara kalau kita berbicara rumah untuk investasi, tentu yang menjadi referensi permintaan terhadap rumah untuk investasi itu adalah indeks tendensi bisnis. Jadi ekspektasi ekonomi ke depan. Nah, kalau ekonomi ini masih terkontraksi dan juga belum jelas betul bagaimana prospek ekonomi ke depan, orang juga ragu-ragu untuk investasi yang masih bersifat katakanlah tidak pasti. Nah, sementara di sisi lain sekarang ada investasi yang pasti. Jadi apa? Pemerintah mengeluarkan cukup besar, misalnya surat utang negara dalam bentuk obligasi SBN, dan itu sudah pasti, dan apalagi surat obligasi pemerintah itu ya bunganya atau yield-nya cukup besar. Jadi kalau dibandingkan investasi yang lebih aman, lebih safety sekalipun untuk perumahan ya, itu masih lebih aman membeli obligasi pemerintah gitu kan. Nah, ini yang juga ya, ini kan satu kesatuan kebijakan ya yang harus diperhitungkan secara komprehensif. Jadi tidak hanya parsial bahwa dengan ditiadakan DP pasti orang berminat untuk membeli rumah. Dengan diturunkan DP apalagi ditambah pengurangan PPNBM, maka orang mobil, kendaraan, atau termasuk kalau misalnya itu sampai kendaraan roda 2 misalnya,
itu pasti akan lebih murah dan orang tertarik nanti dulu gitu kan. Ya. Ini kan setiap kebijakan itu harus benar-benar dikalkulasi, ya dikalkulasi betul dari sisi realitas yang ada di lapangan. Karena apa? Karena semua kebijakan itu pasti punya konsekuensi, punya dampak. Jadi ketika pemerintah menurunkan PPNBM, otomatis apa? Otomatis target penerimaan pajak pasti turun. Padahal kita setengah mati hari ini untuk mengejar penerimaan pajak. Nah, kalau pajak semakin turun, sementara kebijakan-kebijakan stimulus tadi nggak berjalan efektif seperti yang diharapkan, tentu nanti akan punya efek samping. Seperti kita sakit itu loh, ketika dokter mendiagnosa mengobati penyakit, jangan sampai ketika ingin menurunkan gulanya yang kena bahkan kolesterolnya naik gitu kan, atau sebaliknya. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk di sisi moneter tadi, dengan misalnya relaksasi DP 0%. Kalau ini dimanfaatkan oleh para pelaku ya yang katakanlah justru memicu moral hazard gitu, bahwa ada peraturan BI bahwa yang NPL-nya di atas 5 nggak boleh menyalurkan dan sebagainya. Nah, kalau pengawasan selama ini kita tahu persis banyak sekali kasus-kasus di perbankan, di sektor-sektor keuangan, bahwa pengawasan OJK masih cukup lemah, banyak sekali fraud ya, tidak hanya di asuransi, di perbankan juga banyak gitu kan. Nah, kalau kasus-kasus ini masih cukup merajalela, maksudnya bukan merajalela, masih cukup besar, maka potensi fraud yang diakibatkan oleh peluang dengan kebijakan LTV 0% ini cukup besar. Nah, jadi ini kan yang juga harus dimitigasi resikonya. Karena setiap kebijakan pasti juga ada resiko, bukan tidak ada resiko gitu. Ya, jadi Bu ini, sorry saya potong. Ya, Bu ini kan Ibu ketahui ini ada data yang menarik Bu, bahwa apakah ini nanti akan menyasar ke masyarakat kalangan yang ini ya. Karena data dari OJK yang terakhir itu bahwa untuk penyaluran kredit atau loan to deposit ratio dari perbankan itu LDR itu hanya di sekitar angka 82,79 data per Oktober ya Bu ya. Yang mana angka idealnya kan bagi perbankan itu menurut dari seorang direktur BRI Pak Sunarso pada waktu itu di salah satu forum ekonomi Outlook 2021 itu beliau mengatakan bahwa idealnya di kisaran 92%. Jadi dengan kredit yang disalurkan cukup sedikit dibandingkan dengan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang disimpan di perbankan, itu selisihnya sekitar 10%, dan itu setara dengan 1.200 triliun, Bu. Ada dana yang tidak produktif, ya kan, tidak produktif atau tidak digunakan. Ini kan harusnya bisa disalurkan dalam bentuk kredit, Bu. Apakah nantinya ini, oke lah, mungkin otomotif saya setuju dengan Ibu mengatakan bahwa sekarang pun orang tidak mobile juga ya, orang kebanyakan bekerja di rumah. Tapi untuk alternatif daripada cuma disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito yang mungkin bunganya bersih-bersih tidak lebih dari 2-3% per tahun gitu. Apakah nantinya uang 1.200 triliun ini nantinya bisa malah lebih produktif dimasukkan ke pilihan investasi yang Ibu bilang tadi ya. Orang banyak membeli rumah bukan untuk dihuni tapi untuk investasi, Bu. Bagaimana pendapat Bu ini? Ya, Mas Yosi. Jadi memang ya secara historis loan to deposit ratio atau LDR, rasio antara dana pihak ketiga dan kredit dalam kondisi normal itu Indonesia di atas 90. Nah, ketika pandemi ini memang drop, dan termasuk juga growth kredit. Growth kredit itu di bawah 2%, padahal kredit di Indonesia itu kalau dalam kondisi ekonomi baru booming, nggak harus sampai booming, tapi dalam kondisi normal itu kadang bahkan sampai hampir double digit. Nah, jadi tentu ini memang menjadi beban yang luar biasa terhadap sektor perbankan kita, apalagi ya pendapatan sektor perbankan kita, termasuk juga sektor keuangan secara umum, itu mostly ya sebagian besar adalah dari NIM namanya, NIM, Net Interest Margin. Jadi selisih suku bunga. Jadi kalau nggak menyalurkan kredit ya mereka nggak akan dapat pendapatan gitu kira-kira gitu kan. Nah ini memang akan menjadi
persoalan tersendiri atau menjadi beban sektor perbankan. Nah, tetapi yang sebelum nanti apa yang efektif dilakukan, sudah tahu perbankan kita ini LDR-nya rendah dan dana yang mengendap di Bank Indonesia juga lebih dari 1.000 triliun. Kok ya Kementerian Keuangan sempat-sempatnya menempatkan dana di Bank Himbara yang kemarin jumlahnya sekitar 30-an triliun gitu kan. Mohon maaf. Jadi sudah over likuiditas ya, dan perbankan tidak ada persoalan likuiditas, malah ditambah lagi likuiditasnya. Padahal mestinya karena ini dana APBN kan, itu justru mestinya kan langsung dibelanjakan ke sektor-sektor yang benar-benar mampu memberikan stimulus fiskal gitu kan. Tapi kan kemarin pemerintah menggunakan gitu kan, menggunakan sektor perbankan agar itu disalurkan. Ya tetap saja pertumbuhan kreditnya ya tetap di bawah 2% karena memang kondisi di tengah pandemi tidak memungkinkan ya penambahan atau ekspansi kredit gitu. Dan semua usaha masih lemah. Nah, kedua sekarang saya setuju bahwa memang harus ada kreativitas dan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan. Nah, ini yang memang membutuhkan yang namanya koordinasi dan kebijakan yang betul-betul terintegrasi. Jadi kalau kita berbicara pembiayaan, sampai hari ini banyak UMKM yang menjerit loh. Jadi bahwa banyak sekali skema-skema pembiayaan untuk UMKM, termasuk juga subsidi bunga kur dan sebagainya. Tapi realnya banyak yang tidak mampu mengakses pembiayaan perbankan. Nah, tentu ini kan harus diselesaikan tidak hanya dari satu sisi, hanya menekan, ayo dong bank salurkan kredit kan nggak bisa begitu. Karena bank punya yang namanya rule of thumb, seluruh kreditnya itu harus memenuhi persyaratan prudential banking. Harus ada kehati-hatian, harus ada kelayakan, dan sebagainya. Nah, sementara problem sektor real kita hari ini mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pasar. Nah, jadi kalau memang untuk memperbesar penetrasi kredit dan pertumbuhan kredit dan juga tadi supaya LDR-nya meningkat, tentu harus ada pihak-pihak yang juga mengerjakan tugasnya. Bagaimana mereka membina para UMKM dan memberdayakan UMKM dan meningkatkan kreativitas UMKM. Ini kan kebijakan banyak nih yang teknologi 4.0, e-commerce dan sebagainya gitu. Tapi kan harus ada yang ngerjakan karena UMKM tidak bisa sendiri. Nah, termasuk juga kebijakan-kebijakan fiskal kita, misalnya untuk anggaran-anggaran belanja barang, mulai dari pemerintah daerah level desa sampai dengan pusat, kementerian dan sebagainya, ini kan bisa sebenarnya dengan mengutamakan produk-produk UMKM dalam belanja barangnya. Nah, ini juga nggak dilakukan gitu kan. Jadi kalau UMKM ini mendapatkan pasar, mendapatkan akses pasar, dengan sendirinya usahanya akan kembali survive, kembali bergairah, hidup lah gitu. Nah, kalau hidup mereka akan menampung lagi tenaga kerja. Nah, ini kan berputar ekonomi dan itu multiplier efeknya akan sangat besar. Tetapi yang terjadi boro-boro memberikan stimulus fiskal kita untuk belanja ke UMKM. Yang terjadi UMKM kita justru digencet oleh penetrasi barang-barang impor yang luar biasa ke pasar-pasar kita. Nah, ini kan kebijakan yang tidak komprehensif gitu loh. Nah, sekarang ingin cari jalan mudah, shortcut gitu kan, karena melihat pasar, karena yang punya duit itu kalangan menengah ke atas gitu, dan kalangan menengah ke atas itu sangat mampu untuk membeli properti, untuk membeli mobil gitu kan, untuk membeli kendaraan lah gitu, termasuk roda 2 yang mahal kan juga banyak gitu kan. Nah, itu yang langsung di-shortcut dengan kebijakan-kebijakan ad hoc gitu kan, dengan penurunan PNBM, dengan LTV 0% dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, ada nggak
white paper gitu kan, ada nggak kalkulasi yang benar-benar menghitung gitu kan, menghitung kemungkinan efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut. Oke. Karena kalau kita berbicara dampak, Mas Yosi, dampak yang paling high eksplosif gitu kan, kalau misalnya kita berbicara kayak bom gitu kan, yang bisa mempunyai daya multiplier efek besar itu yang konsumsi masyarakat yang di sektor-sektor yang kebutuhan pokok gitu loh, dan itu pasti akan mempunyai multiplier efek yang besar. Misalnya bagaimana ada anggaran untuk mengamankan harga kebutuhan pokok dan bagaimana distribusi barang-barang itu juga bisa efisien dan sebagainya. Nah, itu akan jauh meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan, karena walaupun jumlahnya kecil-kecil bergerak serentak. Dan jumlahnya cukup besar. Jadi porsi di dalam GDP pun kan juga cukup besar. Nah, ini yang menurut saya hati-hati. Saya tidak langsung mematahkan memang bahwa kebijakan LTV maupun PPNBM ini akan gagal, tidak gitu kan. Bahwa itu ada logikanya, pasti dengan harga yang lebih murah akan memacu atau mendorong minat masyarakat untuk membeli. Tapi sekali lagi, kondisi yang kita hadapi bukan kondisi normal. Oke, berarti Ibu menyarankan selain itu, tapi perlu dilihat secara komprehensif. Misalkan tadi Ibu bicara tentang konsumsi domestik ya Bu ya, yang langsung berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, itu juga disentuh. Dalam hal ini kementerian apa yang sebaiknya? Itu Mas Yosi, saya akan menambahkan sedikit mengenai industri otomotif. Jadi industri otomotif ini sampai hari ini konten impornya masih sangat besar. Jadi kalau kemarin Pak Menko menyatakan bahwa PPNBM ini adalah untuk insentif mendorong kandungan lokal 70%, itu tolong disampaikan data-data secara transparan gitu. Karena setahu kita memang industri otomotif di Indonesia ini termasuk komponennya ini masih banyak yang masih impor. Nah, sehingga ini juga harus dilihat. Jadi kalau konsumsi ini meningkat, permintaan kendaraan bermotor sekalipun meningkat, benar nggak multiplier efeknya akan besar kalau toh komponen otomotifnya dan juga teknologinya itu masih lebih banyak dari impor gitu. Artinya kan kita hanya memperbesar impor aja dong gitu. Kalau itu direlaksasi, artinya justru nanti jangan sampai menimbulkan penyakit yang lebih kronis lagi untuk neraca perdagangan kita gitu kan, defisit neraca perdagangan gitu. Oke, lanjut yang tadi. Ya, berarti kan tadi kalau Ibu bicara ada baiknya juga dilihat dari sisi konsumsi ya, atau tadi berhubungan dengan UMKM. Nah, dalam hal ini kalau dari Bu Eni sendiri harusnya itu kebijakan dari kementerian di bidang apa, Bu? Ya, jadi memang karena ekonomi itu pasti tidak bisa sektoral. Jadi seluruh kegiatan ekonomi itu pasti akan saling kait-mengkait antar satu sektor dengan sektor yang lain. Termasuk yang tadi UMKM. UMKM ini kan selalu menjadi hat-trick di sisi narasi gitu kan. Semua orang berbicara betapa pentingnya UMKM, betapa hebatnya UMKM dalam menyangga perekonomian dan porsi UMKM yang sangat besar 99% dan sebagainya gitu kan. Tetapi kebijakan-kebijakan yang konkret untuk memberdayakan UMKM dan juga benar-benar bagaimana membuat UMKM ini berdaya saing sebenarnya hanya masih berhenti di narasi. Karena UMKM ini tidak hanya pertama tadi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan akses pembiayaan. Percuma mereka diberikan akses pembiayaan kalau pasarnya tertutup, pasarnya sudah terkooptasi dari konglomerasi besar, apalagi yang dari impor gitu kan. Nah, kedua adalah juga UMKM ini akan mampu punya pasar atau mampu menembus pasar kalau UMKM ini benar-benar diberdayakan. Bagaimana
keterbatasan mulai dari SDM, informasi, teknologi, ya, bahkan hal yang paling kecil sederhana aja, misalnya bagaimana membuat kemasan yang baik dan sebagainya, ini kan masih sangat-sangat terbatas. Nah, kementerian-kementerian teknis, baik di Kementerian UMKM sendiri, kementerian kalau dia industri ya di Direktorat IKM ya, industri kecil menengah gitu kan. Ini kan harus juga turun gitu, bagaimana memberdayakan dan mengupgrade gitu kan, mengupgrade kemampuan dari UMKM. Jadi pemerintah tidak hanya sekedar promosi industri 4.0, bagaimana UMKM go digital dan sebagainya, kalau tanpa memfasilitasi. Jadi tanpa memfasilitasi infrastruktur digital untuk UMKM, termasuk juga memfasilitasi kemampuan UMKM untuk mengakses itu. Karena percuma kita berbicara go digital kalau tingkat literasi itu tingkat kemelekan gitu kan. Kalau dulu kan buta huruf, kalau sekarang sudah nggak ada buta huruf, sekarang buta teknologi gitu kan. Nah, UMKM kita yang terliterasi dengan digital ya, itu baru ya Mas Yosi, data Kementerian UMKM sendiri yang disampaikan oleh Pak Teten gitu kan, baru sekitar 16%. Jadi masih di bawah 20% gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa diasumsikan bahwa ketika pemerintah sudah punya program digitalisasi, pasti dengan sendirinya bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Ini kan asumsi gitu, tanpa harus memberikan literasi kepada mereka. Ya, bahkan kita dengar terakhir itu kan ada sedikit ramai dibicarakan di media sosial, Bu, soal adanya salah satu e-commerce yang memberikan kalau nggak salah ongkos kirim gratis atau nol gitu kalau impor barang-barang dari Cina ya kalau nggak salah ya itu. Ya, karena kalau ini kan nggak melalui impor, sehingga tidak mengikuti hukum kepabeanan dengan bea masuk dan sebagainya. Karena untuk pengiriman langsung ke customer ini memang tidak memenuhi, karena kan yang berlaku nanti adalah hukum pengiriman barang ini kan nggak belum masuk ke ini bea cukai, apalagi kalau jumlahnya kecil-kecil gitu. Nah, ini juga yang menjadi tambahan PR kita untuk memprotek gitu kan, bagaimana industri-industri dalam negeri, UMKM negeri dari berbagai macam serbuan ya, penetrasi dari barang-barang impor tadi. Ya, Bu, sedikit kembali ke kredit yang Ibu tadi sempat mengatakan bahwa sia-sia kalau BI rate itu 3,5%. Kenyataannya biaya kredit kalau misalkan kita mengajukan KPR itu masih bisa tidak 11%. 11% gitu. Iya, bunga efektif kan gitu. Memang ada yang menawarkan, setahu saya beberapa bank besar itu dia flat ya, berapa tahun gitu, 3-5 tahun, ya 1 digit, mungkin 6%, 7%. Tapi setelah itu dia kan efektif akan besar juga gitu. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang, sebenarnya itu fungsi siapa Bu, yang bisa memastikan supaya gap antara BI rate itu dengan bunga kredit yang diberikan bank itu bisa sejalan gitu Bu. Memang kita paham korporasi tentunya pengen net interest margin tadi kan besar ya Bu ya, gapnya ya. Tapi kan somehow di satu sisi juga kan tadi buat apa ada kebijakan ini kalau ternyata pelaksanaannya atau realita di lapangan itu tidak berjalan. Menurut Ibu itu harusnya peran dari mana Bu? Ya, Mas Yosi, suku bunga itu tentu yang mengikuti hukum pasar, demand dan supply gitu kan. Nah, memang di Indonesia ada yang namanya lembaga LPS, lembaga penjamin simpanan. Itu memang simpanan yang diperbolehkan suku bunganya maksimal sekian. Tapi kan itu suku bunga simpanan. Kita nggak pernah dengar kan berapa maksimal bunga kredit yang diperbolehkan. Nah, kecuali mungkin ada komitmen dari bank-bank himbara karena mendapatkan himbauan dari pemerintah, misalnya bank himbara tidak boleh menyalurkan kredit dengan suku bunga maksimal sekian. Nah, itu pun juga kita nggak jamin itu akan efektif di lapangan. Tapi yang pasti begini, namanya orang jualan itu seperti orang kita beli
berdagang ya, kulakannya berapa maka akan dijual berapa. Nah, memang kalau kita lihat suku bunga simpanan masyarakat secara umum ini sudah turun. Jadi kalau kita nabung itu suku bunga yang kita terima kecil ya, bahkan mungkin sudah di bawah 5%. Saya nggak punya tabungan, dia nggak ngerti gitu kan. Tetapi itu kan yang pemilik dana-dana kecil. Yeah. Nah, itu akan mengikuti sejalan dengan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Tetapi pemilik dana terbesar di sektor perbankan kita itu kan mayoritas didominasi oleh pemilik dana-dana besar. Ya. Nah, dana besar itu nggak mengikuti hukum yang terpampang di masing-masing bank itu bahwa suku bunga sekarang sekian persen, itu nggak ada yang namanya special rate untuk suku bunga mereka. Nah, sementara sekarang itu alternatif pertama yang memiliki dana besar itu jumlahnya sangat terbatas. Lu lagi gitu kan, hanya orang-orang yang 20%, mungkin nggak ada 10% pendapatan teratas yang mempunyai dana cukup besar. Nah, sementara alternatif mereka penempatan dana dengan pemerintah terus-menerus meningkatkan tadi ya, mengeluarkan surat utang, bahkan dengan sebenarnya kemarin dengan memaksa BI Berdasarkan harus membeli di pasar primer, itu otomatis sebenarnya sudah nggak banyak yang berminat membeli surat obligasi pemerintah. Nah, terpaksa kan surat obligasi pemerintah itu rate-nya kan dinaikkan cukup tinggi. Nah, karena cukup tinggi, maka coba bayangkan kalau Mas Yosi sebagai bankir, Mas Yosi nggak mampu memberikan special rate untuk pemilik dana besar, ya mereka nggak akan naruh dananya di tempatnya Mas Yosi gitu kan. Nah, sekarang kalau bank-bank itu atau lembaga-lembaga keuangan itu harus mendapatkan dana pihak ketiga dengan harga yang begitu mahal, bagaimana mungkin ya mereka akan menjual dengan rate yang murah. Nah, jadi ini juga persoalan itu yang di dalam teori ekonomi disebut yang namanya crowding out effect. Dan crowding out effect ini kan sudah berlangsung gitu kan, berlangsung bertahun-tahun gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau secara simpel ya bisa dengan secara ekstrim atau secara agak tendensius dinyatakan bahwa siapa sih sebenarnya yang membuat LDR rendah, yang membuat kredit ini relatif lambat, itu ya kebijakan pemerintah sendiri, kebijakan makro pemerintah sendiri yang nggak kondusif untuk mendorong pembiayaan atau penetrasi kredit-kredit perbankan. Gitu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari Bu Eni Bu. Kalau bisa dirangkum Bu, kira-kira masukan apa yang Bu Eni bisa atau teman-teman dari Indef bisa sampaikan? Barangkali podcast kita nanti didengarkan dari pihak pengambil keputusan ataupun dari pemerintah. Silakan Bu Eni. Pertama, setiap kebijakan publik itu seperti pedang bermata dua, apalagi kebijakan-kebijakan ekonomi di masa sulit. Nah, oleh karenanya setiap kebijakan yang akan diambil itu harus benar-benar dikalkulasi secara detail dan komprehensif. Jadi tidak bisa parsial. Jadi seperti sekali lagi kebijakan penurunan LTV 0% dan juga penurunan PPNBM sampai dengan 0%, itu tidak bisa dilihat dari sisi misalnya itu akan menjadi daya tarik konsumen. Tetapi juga harus diperhatikan berbagai macam aspek yang terkait lainnya, termasuk secara kondisional. Jadi kondisi kita yang masih berada di kondisi kondisi new normal, kondisi pandemi gitu kan. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan itu harus diperhitungkan dampak positif dan negatifnya. Jadi lebih besar mana? Pasti ada dampak positifnya, pasti ada orang yang tertarik yang tadinya nggak akan pengen membeli mobil menjadi tertarik membeli mobil karena harganya turun. Tapi yang menjadi pertanyaan seberapa besar harapan itu bisa nanti akan meningkatkan penjualan dari kendaraan bermotor maupun juga perumahan. Nah, sementara di sisi lain tadi
tentu ada dampak-dampak yang juga harus diperhatikan. Jadi LTV 0%, PPNBM 0%, ini kan juga akan berdampak kepada risiko kesehatan sektor keuangan kita dan juga risiko fiskal, karena akan berdampak kepada penerimaan pajak. Jangan sampai kita sudah berharap bahwa ini akan memacu konsumsi rumah tangga, ternyata konsumsi rumah tangga tetap mandek gitu, tidak bergerak secara signifikan, tetapi yang muncul justru ekses negatif dari kebijakan ini. Baik, terima kasih Bu Eni untuk waktunya. Demikian diskusi kami bersama dengan peneliti Indef, Ibu Eni Sri Hartati, mengenai kebijakan bebas uang muka atau down payment 0%. Semoga ini bermanfaat untuk Anda Tagarians. Jangan lupa tetap subscribe dan klik tombol atau lonceng supaya Anda tetap memperoleh notifikasi video-video yang akan tetap kami sediakan setiap harinya. Sampai ketemu kembali. Salam investasi.